Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan dan yang sedang belajar di rumah, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Namun terlebih dahulu mari kita awali dengan doa, baca doa untuk belajar. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, Awako akan melanjutkan pelajaran kita pagi hari ini. Sebelumnya masih ingat anak-anakku semuanya, pertemuan yang lalu kita pelajari tentang apa? Ya, betul sekali. Pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang faraid atau mawaris. Apa hubungannya mawaris dengan materi yang akan kita pelajari pagi hari ini? Tentu saja kalau anak-anakku ketahui bahwa kembali kepada kandungan Al-Quran, perlu anak-anakku ketahui bahwa kandungan Al-Quran itu mencakup apa yang namanya akidah atau ketauhidan, keesaan kita akan Allah Subhanahu wa taala, iman dan percaya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang kita kenal dengan moral atau akhlak dalam agama Islam kita. Kemudian ada yang berkaitan dengan hukum atau fikih. Nah, salah satu di antara bentuk hukum atau fikih itu ada yang kita pelajari pertemuan yang sebelumnya, yakni tentang mawaris. Kandungan berikutnya adalah apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yakni tentang sejarah atau tarikh. Nah, mari anak-anakku kita simak materi pelajaran pagi hari ini. Anak-anakku bisa mempersiapkan buku paketnya. Buka buku paket bab 9 tentang sejarah Islam di Indonesia. Baiklah, anak-anakku semuanya sudah dibuka buku paketnya bab 9. Rahmat Islam bagi Nusantara. Apa sebenarnya yang perlu anak-anak sekalian pelajari terkait dengan sejarah Islam atau rahmat Islam bagi Nusantara? Di situ ada peta konsep, anak-anak bisa menyimak. Ada 4 hal yang perlu anak-anak pelajari terkait dengan sejarah Islam di Indonesia atau dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua tentang perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana anak-anak bisa mendeskripsikan strategi dan perkembangan dakwah Islam di Indonesia, yang pada akhirnya nanti anak-anak bisa mengambil satu hikmah yang semuanya adalah bermuara kepada rahmat Islam bagi Nusantara. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, berkaitan dengan perkembangan sejarah Islam di Indonesia ada 3 teori yang harus anak-anak pahami. Yang pertama kita kenal dengan teori Mekah atau teori Arab. Kemudian ada teori Gujarat, dan ketiga ada teori Persia. Dari ketiga teori tersebut, nampaknya teori Mekah yang berpendapat atau berpandangan berbeda, di mana teori Mekah berpendapat bahwa Islam datang di Indonesia abad ke-7. Kenapa bisa demikian? Satu bukti bahwa kurang lebih tahun 674 Masehi
Di perkampungan Arab Baros di Sumatera bagian barat itu sudah ada di situ proses asimilasi pernikahan dengan warga setempat. Sementara untuk teori Gujarat dan Persia berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia abad ke-13. Apa buktinya? Teori Gujarat berlandaskan pada sudah adanya batu nisan dari kerajaan Samudra Pasai, yakni Malik As-Salih yang wafat tahun 1297 Masehi, kurang lebih abad ke-13. Kemudian teori Persia ditandai dengan penggunaan kosakata berbahasa Persia, seperti contoh Astana, ada kata-kata laskar, ada kata-kata nakoda, dan lain sebagainya. Kemudian dalam pengajaran membaca Al-Quran dikenal istilah fathah dalam bahasa Arab, itu menurut bahasa Persia sama dengan jabar. Kasroh dalam bahasa Arab, bahasa Persia jer. Kemudian domah dalam bahasa Arab, bahasa Persianya bis. Mengapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Ada 3 faktor yang melatar belakanginya atau yang melandasi perbedaan pendapat tersebut. Pada prinsipnya 3 faktor tersebut adalah mereka berusaha untuk menyelewengkan atau mendangkalkan sisi sejarah Islam. Yang kedua, metode penulisan sejarah yang subjektif, jadi masih syarat dengan kepentingan. Dan yang ketiga, pemahaman mereka tentang Islam tidak utuh atau sepotong-sepotong. Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjutkan hal pokok yang perlu anak-anak sekalian pelajari. Yang pertama tentang strategi dakwah Islam di Nusantara. Strategi yang ditempuh para pedagang dan mubalik dalam kegiatan penyebaran Islam sebagai berikut. Yang pertama melalui perdagangan. Yang kedua perkawinan. Perkawinan contoh apa yang terjadi di Kampung Barus, Sumatera bagian barat. Dan pendidikan, utamanya pondok pesantren. Kesenian, apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, merupakan salah satu wali dari yang jumlahnya ada 9. Yang kelima tasawuf, yakni yang nuansanya melalui budaya. Berikutnya perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, di antaranya anak-anakku bisa baca di situ, di buku juga ada. Silakan anak simak tentang perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Apa sebenarnya nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia? Apa yang bisa anak ambil hikmah atau manfaat dengan mempelajari sejarah perkembangan Islam di Indonesia? Ada 4 hal. Yang pertama, para tokoh itu senantiasa dengan berani menghadapi segala macam cobaan dengan penuh pengorbanan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tangguh. Di para tokoh-tokoh itu dalam berjuang senantiasa tidak kenal lelah, rela berkorban, tentu saja tidak hanya dengan tenaga, tapi juga pikiran dan sebagainya. Dan senantiasa punya keyakinan yang kuat, yang didasari atas jihadnya untuk senantiasa sungguh-sungguh dalam syiar Islam di Nusantara.
Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Silakan nanti kalau ada yang bertanya boleh melalui WA pada Pak Wako lewat grup yang sudah ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan sekarang manfaat mempelajari sejarah. Ada 4 manfaat yang kita mempelajari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Apa saja? Yang pertama, sejarah dapat dijadikan sebagai pelajaran atau kisah. Tentu saja kalau kisah yang baik, maka itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran atau teladan. Namun sebaliknya kalau kisah itu buruk, jangan ditiru atau dihindari. Yang kedua, dapat dijadikan ibroh dalam kehidupannya. Apa itu ibroh? Ibroh adalah tentang lika-liku kehidupan manusia, sepak terjang kehidupan manusia yang tidak pernah lepas dari suka maupun duka. Kadang kita menemui banyak kerikil-kerikil yang menghadang kita. Kemudian dengan sejarah kita akan pandai membaca dan mensikapi perkembangan zaman. Dan yang terakhir, anak-anak bisa mencontoh para as-salafus sholih atau para pendahulu yang telah memberi teladan yang baik. Demikian anak-anak, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, jangan lupa kerjakan tugas buku paket halaman 209 sampai 211. Baiklah anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, demikian apa yang Pak Wako sampaikan berkaitan dengan materi tentang sejarah Islam di Indonesia. Silakan kalau anak-anakku ada pertanyaan, ada kesulitan, nanti bisa lewat WA group. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa, membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.